Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam kasih bagi kita semua. Kita dapat bersama-sama di dalam renungan, semua ini karena pimpinan berkat dan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Pada waktu ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa, pimpin kami hari ini, berkati kami, lindungi kami, berikan kami pemahaman yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan kita pada hari ini berjudul Yesus memberi makan kepada seekor anjing. Dan ayat renungan dalam Matius 15 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus menjawab, 'Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing,' kata perempuan itu. 'Benar Tuhan, namun anjing itu makan remeh-remeh yang jatuh dari meja tuannya.'" Di peringkat awal latihan mereka, murid-murid Yesus yang benar-benar tidak mau mempunyai apa-apa kaitan dengan bangsa asing, lagipun menurut pemikiran mereka yang sangat sempit, Tuhan hanya menawarkan keselamatan kepada mereka sebagai bangsa pilihan dan semua yang lain adalah sesat. Saudara-saudara, awal-awal renungan kita sudah ada hal yang menarik. Sudah ada sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa pada zaman murid-murid Yesus, pemikiran mereka yang sempit katanya. Pemikiran mereka yang sempit, dalam firman Tuhan berkata, murid-murid Yesus ini berpikir bahwa yang hanya diberikan keselamatan hanya kepada orang-orang seperti murid-murid itu saja. Tapi yang lain-lain tidak akan menerima keselamatan. Terlalu sempit pemikirannya. Sebenarnya pada saat ini, di zaman kita, masih banyak orang berpikir sedemikian. Hanya orang seperti ini, hanya orang seperti ini. Kalau yang berdosa, terlalu besar dosanya, tidak akan diberikan keselamatan. Tetapi Yesus pada waktu disalib, Dia pergi, Dia membiarkan dirinya disalib untuk semua manusia. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, percuma kepada kita. Bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya kepada 5 orang, tapi semuanya. Kita kena ingat, semua orang. Jadi saudara-saudara, saya lanjutkan. Tuhan, oleh sebab Tuhan tidak peduli tentang orang-orang bukan Yahudi, maka sudah tentu mereka tidak mempunyai kewajiban untuk menunjukkan sedikit pun kebaikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Yesus pergi ke sebuah kawasan terpencil di Israel untuk memberikan para muridnya dan kita semua satu pelajaran yang praktikal. Dalam mengasihi jiran-jiran kita, tidak kira di mana mereka berasal, seorang perempuan asing yang telah mendengar tentang mujizat Yesus, perempuan asing yang telah mendengar tentang mujizat daripada Yesus, mencari juru selamat kepada karena anak perempuannya yang terlalu sakit tenat. Dengan hati sebagai seorang ibu, dia merayu kepada orang asing itu supaya dia berkenan untuk menyadari kehadirannya dan memberikan kuasa penyembuhan demi keluarganya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan kita ini mau memperingatkan kepada kita, mau mengajak kepada kita. Siapapun yang ada di kirimu, siapapun yang ada di kananmu, siapapun yang ada di hadapan, juga di belakangmu, mereka semua adalah umat Tuhan juga. Mereka seharusnya kita kabarkan kebaikan Tuhan. Kalau mereka inginkan, kalau mereka mau bersama-sama dengan kita, mereka tidak akan melihat siapa kita. Dan kita juga sedemikian. Jangan melihat, oh dia ini lain bangsa, oh dia ini lain keturunan, yang satu ini orang yang terlalu berkebolehan, saya tidak. Kita tidak harusnya memandang seperti itu. Yang kita inginkan pada saat ini adalah, saudara-saudara, mari kita lihat apa yang disebutkan dalam firman Tuhan pada saat ini, bahwa Yesus mau memberikan satu nasihat kepada murid-muridnya bahwa mereka harus menerima setiap satu orang, tidak kira apapun bangsa itu. Pada mulanya Yesus menjadikannya kelihatan seperti dia memandang orang asing seperti mana murid-murid memandangnya. Dia menolak
dia tidak mahu memandang kepada perempuan tersebut. Dia hampir tidak melihat perempuan asing tersebut dan menunjukkan layanan yang nampaknya sangat dingin terhadap rayuannya. Para murid pastinya secara diam-diam mengangguk kepala tanda setuju dengan sikap acuh tak acuh guru mereka terhadap penderitaan ibu itu, dan mereka bersiap sedia untuk meneruskan perjalanan. Pasti mereka juga, mereka setuju. Seperti ini pula Yesus lakukan. Tetapi apa yang terjadi seterusnya adalah apa yang Yesus lakukan seperti ini. Apabila Yesus memberitahu ibu itu bahwa tidaklah wajar untuk memberikan roti anak-anak kepada anjing, ibu tersebut mengerti ilustrasi itu dan menegaskan bahwa bahkan anjing pun makan serpihan-serpihan makanan yang jatuh daripada meja. Sekiranya dia dilihat sebagai anjing, dia tidak kisah. Mungkinkah terdapat beberapa serpihan yang tinggal untuk memberkati keluarganya? Yang dia inginkan pada saat itu tidak kira pun sedikit saja berkat yang Tuhan berikan. Dia terima. Bagaimanapun dia terima. Inilah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Tidak kira siapapun orang itu harus menerima. Sedikit, banyak, sederhana, tetap juga namanya berkat daripada Tuhan. Tidak kira apapun itu. Saudara-saudara, jangan pernah kita memandang, saya ini berkelebihan, berkat saya ini lebih banyak daripada orang itu. Tidak. Macam manapun berkat itu, seperti yang kita ketahui bahwa sedikit, banyak, sederhana, tetap berkat daripada Tuhan. Yesus dengan sungguh-sungguh mengesahkan iman perempuan itu dan anaknya disembuhkan serta merta. Terdapat ramai orang hari ini mencari surga untuk mendapat pertolongan. Mari saudara-saudara, marilah kita jangan membenarkan pendapat sempit kita tentang orang menjadi penghalang yang mencegah berkat Tuhan mengalir kepada mereka. Jangan biarkan kita pula yang menghalang orang-orang yang mau datang kepada Yesus. Daripada nasihat firman Tuhan kita pada saat ini, saudara-saudara yang terkasih, dikatakan, saudara-saudara, sedikit pun berkat itu tetap juga datang daripada Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan saat ini. Mari berdoa. Bapa kami di surga, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu ini, nasihat-Mu yang mengatakan bahwa janganlah memandang kepada suku-suku bangsa, membezahkan itu semua. Tetapi pandanglah mereka sebagai saudara, pandanglah mereka sebagai sahabat, pandanglah mereka sebagai satu di dalam nama Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, dan nyatakan bahwa berkat Tuhan itu semua orang harus menerima. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan saat ini. Mari kita teruskan memuji nama Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.